semua muslim mengetahuinya dan mempelajarinya. Langsung saja. Insya Allah kita akan lanjutkan atau sedikit kembali dari yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas totalnya itu ada 7 pembatal-pembatal keislaman. 7 pembatal-pembatal keislaman. Innamal ilmu bil murajaah. Ilmu itu membutuhkan murojaah atau harus selalu dimurojaah agar kita terus mengingatnya, agar kita bisa mengamalkannya. Karena kalau ilmu kita cuma pelajari, kemudian sudah nggak pernah kita murojaah lagi, nggak pernah kita lihat kembali catatan kita, walaupun itu ilmu yang dasar, maka akan sangat mungkin untuk dilupakan, akan sangat mungkin untuk dilupakan. Ini udah share screen belum ya? Belum ya. Tapi akan share screen terlebih dahulu. Innamul ilmu bil murojaah. Ilmu itu didapatkan dengan murojaah. Dan kemarin juga Ana sudah sampaikan, dan ini faedah yang Ana dapatkan dari guru Ana, ilmu itu memiliki 2 rukun atau memiliki 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, al-fahmu, pemahaman. Kita harus paham nih, apa yang akan kita pelajari atau terhadap pelajaran yang kita pelajari. Yang kedua, al-hifdhu. Mau nggak mau kita harus menghafalkan atau ilmu itu berada di otak kita. Gimana caranya kita bisa mengingat ilmu tersebut. Kalau terpenuhi 2 ini, insya Allah manfaatnya akan lebih besar, akan lebih banyak untuk diri kita maupun orang di sekeliling kita. Jadi kita harus paham kemudian menghafalkan. Dan ini adalah di antara hal yang cukup mudah untuk dihafalkan. Kalau mungkin belum paham bahasa Arab, kita bisa hafalkan dengan bahasa Indonesianya. Seperti yang bilang tadi, kita akan flashback sedikit apa saja yang sudah kita pelajari di antara pembatal-pembatal keislaman. Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang asyirku fi ibadatillah, syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaito. Orang yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah perantara. Misalnya berdoa dan menjadikan wali fulan atau seseorang yang sudah meninggal sebagai perantara. Kemudian yang ketiga, apa? Man lam yukafir musyrikin, orang yang tidak mengkafirkan orang non muslim atau orang kafir. Yang keempat, man i'taqada anna ghairu hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Orang yang meyakini bahwasannya petunjuk ataupun hukum selain hukum Islam itu lebih baik daripada hukum Islam atau hukum yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membenci sedikit aja dari syariat Islam atau dari sesuatu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini mimma ja'a bihi Rasul, sesuatu yang dibawa oleh Rasul, maksudnya adalah Islam. Islam itu sendiri. Yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinillah, barang siapa yang mengolok-olok agama Islam. Barang siapa yang mengolok-olok agama Islam. Dan yang ketujuh, as-sihru. Sihir. Yang ketujuh, pembahasan kali ini Ana akan mulai dari as-sihru. Walaupun kemarin sudah sampai as-sihru, tapi Ana rasa tidak apa-apa untuk kita ulangi lagi agar pembahasannya yang kemarin yang belum luas atau yang masih terbatas pada pembahasannya kemarin bisa lebih luas pembahasannya. Kita mulai dari yang ketujuh, ini as-sihru. Dan di antara bentuk sihir ini apa? As-sarfu wal atfu. As-sarfu al atfu. As-sarfu itu memalingkan. Jadi menggunakan sihir untuk memalingkan suami dari istrinya, misalnya memisahkan suami dari istrinya, atau kebalikannya, istri dari suaminya, atau membuat seseorang membenci pekerjaannya, bisa saja, atau membenci sebuah barang ataupun lain semisalnya. As-sarfu itu yang maksudnya as-sarfu, memalingkan. Atau al-atfu, al-atfu kebalikannya as-sarfu, mendekatkan. Jadi membuat seseorang
pria misalnya menyukai seorang wanita, atau kebalikannya, membuat seorang wanita menjadi menyukai seorang pria, ataupun semisal yang tadi Anda sebutkan, sebuah pekerjaan ataupun hal lainnya. Itu diantara apa hal yang disebabkan oleh sihir. Dan diantara juga yang apa namanya disebabkan oleh sihir apa? Ada imrod, yakni membuat sakit juga bisa, dan lain semisalnya. Faman fa'alahu, barang siapa yang melakukan dengannya, dengan sihir ini, kafaro, maka dia kafir. Maka dia kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah mereka berdua di sini adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian kepada manusia. Apa? Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah mereka berdua malaikat ini mengajarkan seseorang hatta yaqula, sampai mereka berdua mengatakan atau memberitahukan terlebih dahulu, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah ujian. Fala takfur, maka janganlah sekali-kali engkau kufur. Mengajarkan apa? Mengajarkan sihir. Ini adalah dalil bahwasanya pelaku sihir atau apa? Nah, pelaku sihir adalah orang yang kafir, ataupun orang yang ridho terhadap perbuatan sihir, ataupun orang yang meminta untuk dilakukan sihir. Baik. As-saminu, yang ke-8, baik. Di antara juga dalil lain yang berkaitan dengan sihir. Bentar. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sahara faqad asyraka, barang siapa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan kesyirikan merupakan juga perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan untuk dosa syirik atau sekaligus saja mengingat sepertinya sudah pernah Anda jelaskan, Afan, anak kira belum. Yakni seseorang yang sampai dia meninggal dunia maka dia akan kekal di neraka. Sedangkan seseorang yang ketika di dunia dia melakukan dosa syirik, kemudian sebelum meninggal dunia, sebelum ajalnya datang, dia sudah bertaubat dan dia mati tidak dalam membawa dosa kesyirikan, maka dia tidak dihitung melakukan dosa kesyirikan. Asaminu, yang ke-8 adalah mudhaharatul musyrikin, membantu kaum musyrik atau orang kafir, wa muawanatuhum 'alal muslimin, dan menolong mereka apa? 'Alal muslimin, dalam melawan kaum muslimin. Jadi membantu atau menolong siapa? Al-musyrikun, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, apa? 'Alal muslimin, terhadap atau dalam melawan orang-orang muslim. Dan membantu di sini nggak cuma yang bisa mungkin kelihatan dengan mata. Misalnya ada seseorang yang secara terang-terangan gitu membantu memerangi kaum muslimin, dia membantu kaum musyrikin, dia ikut ke barisan kaum musyrikin. Ini adalah sesuatu yang dipahami. Tapi diantaranya adalah juga apa? Contohnya misalnya sebagai jasus, sebagai mata-mata. Jadi tidak nampak bahwasanya dia itu membantu kaum musyrikin atau membantu orang kafir, akan tetapi dia pada hakikatnya dia menolong dan membantu kaum musyrikin di dalam memerangi atau menjatuhkan kaum muslimin. Sebagai mata-mata, nampak seperti yang tadi Ana bilang dengan fisik, ataupun sebagai mata-mata atau yang tidak nampak. Jadi dia memberikan kabar, misalnya dia berada di daerah kaum muslimin, berada di tengah-tengah kaum muslimin, dan di situ dia mensuplai berita kepada kaum musyrikin yang mana itu merupakan lawan dari kaum muslimin.
ini juga termasuk di dalam hal ini. Ini juga termasuk di dalam hal ini, menolong dan membantu kaum musyrikin di dalam menjatuhkan atau melawan kaum muslimin. Selain dengan kabar misalnya atau dengan berita sebagai mata-mata tadi, bisa dengan apa? Bisa dengan membantu juga misalnya mensuplai dana, memberikan uang, memberikan makanan, memberikan persenjataan, pokoknya hal-hal yang membantu mereka dalam menyiksa, memerangi dan lain semisalnya terhadap kaum muslimin. Contoh yang real mungkin di saat ini perang antara Israel dan Palestina. Misalnya ada orang yang mensuplai makanan kepada tentara Israel ataupun membantu menyalurkan dana kepada Israel, yang mana itu mendukung terjadinya apa? Pembantaian kaum muslimin di Palestina. Maka ini termasuk dalam hal ini. Ini adalah sesuatu yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Dan ini tentunya juga seseorang yang memang masih sehat akalnya, masih jernih hatinya. Tidak mungkin dia mau membantu lawan kita, yaitu kaum kafirin, untuk melukai atau bahkan sampai membunuh saudara kita sendiri di dalam Islam. Ini adalah hal yang secara akal pun tidak mungkin dilakukan oleh orang yang masih memiliki kemurnian hati dan akal yang sehat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man yatawallahum minkum, dan barang siapa yang loyal terhadap mereka dari kalian ini, fa innahu minhum, sesungguhnya dia termasuk mereka. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin, sesungguhnya Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Kaum yang zalim. Tapi perlu diperhatikan di sini juga, membantu di sini itu kaitannya dengan hal yang bersifat diniyah atau agama. Ini batasan kita sebagai orang muslim. Membantu nggak boleh kita ikut campur atau membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Ini batasan kaum muslimin. Tapi untuk urusan muamalah, pergaulan sehari-hari, itu misalnya kita punya tetangga yang kafir juga, dan dia tidak memerangi kaum muslimin, dia dijamin keamanannya oleh kaum muslimin, tentunya kita boleh membantunya dalam hal muamalah atau dalam hal dunia, yang mana itu tidak ada kaitannya dengan agama, Jadi batas toleransi kita sebagai orang muslim terhadap orang kafir adalah kita tidak boleh membantu mereka dalam urusan agama. Dalam urusan agama itu batasan kita. Pokoknya kalau sudah berkaitan dengan agama, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Tidak boleh kita melampaui batasan ini. Contohnya dalam muamalah, misalnya kita mempunyai tetangga yang kafir, kita boleh senyum kepada mereka, kita boleh membantu mereka, misalnya kita menemui mereka kesusahan di dalam kendaraannya, misalnya tiba-tiba mogok, tiba-tiba banyak bocor, boleh nggak kita membantu? Boleh. Kita bantu mereka dalam hal duniawi. Kita berikan mereka makanan dan lain semisalnya. Yang mana ini hanya berkaitan dengan muamalah atau dunia atau keseharian saja, tidak berkaitan dengan agama. Sedangkan tadi mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, membantu kaum musyrikin 'alal muslimin, dalam memerangi kaum muslimin. Ini berkaitan sudah dengan agama. Ini berkaitan dengan sudah agama. Dan di sini adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan. Jadi batasan lagi, sekali lagi ana ulangi, batasan kita sebagai kaum muslimin terhadap kaum kafirin atau orang-orang kafir adalah di agama, Hal-hal yang sudah mencakup agama,
dilarang oleh syariat kita, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis yang berasal dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa dalilu qauluhu ta'ala, afan tadi sudah ada baca dalilnya dari firman Allah taala, "Wa man yatawallahum minkum," dan barang siapa yang loyal terhadap mereka dari karangan kalian, fa innahum minhum, sesungguhnya dia termasuk mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Baik. Atas yang ke-9. Jadi nomor 7 tadi, ada ulangi sekali lagi, itu tentang sihir. Kemudian nomor 8 tentang membantu kaum musyrikin dalam melawan kaum muslimin. Yang ke-9, mani'taqada, barang siapa yang berkeyakinan. Ini kalau sudah ada yang belajar bahasa Arab, i'taqada itu adalah fi'il. Fi'il yang artinya berkeyakinan, meyakini gitu. Anna ba'dhan nas, bahwasanya sebagian manusia, jadi nggak perlu seluruh manusia, satu aja orang gitu. Yasa'ul khuruj, boleh baginya untuk keluar dari apa? An syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya keluar dari sini apa? Boleh tidak melakukan A, B, C, dan D. Boleh nggak sholat, boleh nggak apalagi, boleh misalnya melakukan zina, na'udzubillah, dan lain semisalnya. Yas'alul khuruj an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa ada loh orang yang boleh tidak melakukan syariat Islam, salah satu dari syariat Islam. Apabila berkeyakinan saja tidak boleh, tentunya orang yang melakukannya juga jelas tidak boleh. Kama wasi'al khadirul khuruju an syariati Musa. Nah, di sini Syekh memberi perumpamaan atau memberi pendekatan dengan contoh kama wasi'al khadirul khuruj an syariati Musa, sebagaimana Nabi Khadir itu boleh tidak melakukan syariat Nabi Musa, boleh tidak melakukan syariat Nabi Musa. Fahuwa kafir, maka barang siapa yang melakukan ini, dia kafir. Berkeyakinan, misalnya wali A, dia sudah mencapai tingkatan ma'rifah, dia sudah mencapai tingkatan ini itu, kemudian boleh nggak sholat, atau boleh sholatnya cuma sekali. Ini adalah kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu kematian. Di sini Syekh mengatakan kama wasi'al khadirul khuruju an syariati Musa alaihi assalam, sebagaimana Nabi Khadir boleh tidak melakukan syariat Nabi Musa. Bagaimana penjelasannya? Jadi Nabi Khadir dan Nabi Musa adalah dua nabi yang berada pada satu zaman. Dua nabi yang berada pada satu zaman. Satu zaman. Nah, masing-masing ini memiliki syariat masing-masing. Syariat di sini adalah al-furu', yakni cabang-cabangnya, bukan al-usul, bukan asalnya. Asalnya sama, yakni peribadatan kepada Allah semata, hanya beribadah kepada Allah saja. Tapi cabang-cabangnya itu bisa berbeda. Maka tidak mengapa misalnya Nabi Khadir di sini tidak melakukan syariat yang ada pada atau yang dibawa oleh Nabi Musa, karena beliau memiliki pensyariatan atau memiliki syariat yang berbeda pada masalah furu', cabang, misalnya tata cara beribadahnya, wallahu a'lam, atau hal lainnya. Tapi intinya usulnya sama, al-Islam, yakni peribadatan kepada Allah saja. Mereka adalah dua nabi
yang berada pada satu zaman. Jadi kenapa kenapa salah Khidir ini boleh? Karena dia pada furuknya tadi, pada cabangnya tadi berbeda dengan Nabi Musa. Jadi di situ boleh melakukan syariat yang dibawa oleh beliau. Sedangkan kita atau manusia lain yang mana bukan nabi juga, di situ kita harus melakukan syariat nabi saja. Sudah tidak ada syariat lain lagi. Tidak boleh kita melakukan syariat-syariat di luar syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbeda dengan kejadian ini, berbeda dengan ini. Maka wajib bagi kita untuk terus mengamalkan dan berada pada syariat Nabi Muhammad SAW sampai kita meninggal dunia. Fahuwa kafir. Maka dia adalah orang yang kafir. Ini merupakan atau termasuk ke dalam pembatal keislaman. Berkeyakinan bahwasanya ada atau ada manusia yang boleh untuk tidak melakukan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-10 al-ashiru apa? Al-i'rad. Al-i'rad itu artinya berpaling. Berpaling. Andinillahi andinillah dari agama Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu, apa artinya? Tidak mau mempelajarinya. Wala ya'malu bihi. Di sini ada yang nggak tahu artinya? Wala ya'malu bihi, ada yang sudah belajar bahasa Arab? Mengamalkan, tidak mengamalkan bihi dengan Ahsanta. Naam. Barakallahu fiik Pak Komar. Wala ya'malu bihi artinya tidak mengamalkannya. Jadi tidak mempelajari dan juga tidak mengamalkan. Maka ini adalah bentuk kekufuran. Perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kita jelaskan dulu untuk hal pertama. Berpaling, yakni tidak mempelajari. Nah, tidak mempelajari sini juga bagaimana sih tidak mempelajari yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam? Kewajiban untuk mempelajari atau berilmu itu ada dua. Yang pertama, fardu ain. Wajib bagi setiap orang tanpa terkecuali. Itu fardu ain. Kemudian ada fardu kifayah. Fardu kifayah. Nggak wajib bagi setiap orang, tapi harus ada yang mempelajarinya. Harus ada yang mempelajarinya. Yang pertama ini tentunya fardu ain adalah misalnya arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Ini semua orang harus mempelajarinya. Mau nggak mau harus mempelajari. Apalagi arkanul iman, rukun-rukun iman. Apalagi as-shalah atau kaifiyatu as-shalah, tata cara sholat. Ini semuanya tanpa terkecuali harus mempelajari, mau nggak mau, supaya kita bisa berada tetap di dalam agama Islam, kita menegakkan agama kita. Sedangkan di sana ada ilmu yang fardu kifayah, jadi wajib bagi sebagian kaum muslimin saja, wajib ada yang mempelajari gitu, ada yang mempelajari. Contohnya apa? Ilmul mawarith atau ilmul faraid, ilmu tentang waris, ilmu tentang waris. Nggak mesti tiap orang itu harus tahu, tapi harus ada yang bisa, harus ada yang bisa. Apalagi misalnya tentang ghuslul mayyit, tata cara memandikan mayit. Nggak semua orang itu harus bisa memandikan mayit, tapi harus ada yang bisa, harus ada yang bisa. Itu fardu
fardu kifayah. Intinya bahwa fardu ain seperti rukun-rukun Islam, iman, sholat, akidah, syahadat, itu adalah hal yang merupakan semua orang harus mau nggak mau harus tahu gitu, mau nggak mau harus belajar, mau nggak mau harus belajar. Sedangkan ilmu-ilmu yang fardu ain, fardu kifayah, ya ini nggak mesti setiap orang, nggak mesti tiap personnya itu harus belajar, tapi hanya apa sebagian kaum muslim atau sebagian orang saja harus ada yang tahu gitu. Apa contohnya ilmu faraid atau ghuslul maid, baik itu ilmu waris ataupun apa namanya memandikan mayit dan lain semisalnya. Nah, kalau untuk ilmu yang ini nih fardu ain ini, seorang itu berpaling, nggak mau saya, nggak mau mempelajari, nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu tata cara sholat, nggak mau tahu gimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, nggak mau tahu gimana apa konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah dan lain semisalnya. Maka ini termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang di sini. Jadi tidak mempelajari yang fardu ain di sini. Al-i'radu an dinillahi, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya yang fardu ain. Wa la ya'malu bihi, tidak mengamalkannya. Jadi walaupun dia udah belajar tapi nggak diamalkan juga, itu merupakan sesuatu yang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Agama Islam. Jadi al-iradu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mengamalkan. Pembahasan kita tadi berkaitan dengan ilmu-ilmu yang mau nggak mau tiap orang harus mempelajari atau fardu ain. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, barang siapa yang lebih zalim daripada orang yang dzukira, diingatkan dengan apa? Ayat-ayat Rabb-nya. Tsumma a'rada anha, diingatkan kemudian dia apa? A'rada anha, berpaling, enggak mau gitu. Inna minal mujrimina muntakimun, sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqidi bainal hazili wal jaddi wal khaifi illa al mukrah. Kulluha min a'dhami ma yakunu khataran wa aktsari ma yakunu wuqu'an. Fa yanbaghi lil muslim an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi. Taib. La farqa fi jami' hadhihi nawaqid. Tidak ada perbedaan pada pembatal-pembatal ini bainal hazili, terhadap orang yang apa? Hazil, bercanda. Jadi melakukannya untuk bercanda. Misalnya mengolok-olok agama Allah dengan apa namanya? Dengan niat bercanda, dengan niat bercanda. Wal jadi, ataupun dia serius gitu, serius. Wal khaif, ataupun takut. Takut di sini adalah takut terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi, belum pasti terjadi. Jadi dia cuma diancam, misalnya diancam, akan tetapi belum pasti ancaman tersebut akan terjadi kepadanya. Nah, maka hazil, jad, dan khaif ini adalah orang-orang yang apabila melakukannya maka dia tetap dianggap melakukan pembatal-pembatal keislaman. Illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa, orang yang dipaksa. Yang mana? Semisal dipaksa di sini dia apabila tidak melakukannya maka akan dibunuh. Apabila tidak melakukannya maka akan dibunuh. Misalnya dia melewati sebuah jalan. Ini contoh kejadiannya mukrah. Dia melewati sebuah jalan. Kemudian dia dihadang dan di situ apa namanya? Tiba-tiba dia apa namanya? Dihadapkan dengan dua pilihan. Dia harus melakukan sesuatu yang mana itu merupakan membatal keislaman,
ataupun dia dibunuh. Dibunuh. Jadi pilihannya ada pada dua ini, melakukan pembatal keislaman atau dia dibunuh. Maka di sini apabila dia dipaksa dalam keadaan seperti ini, maka misalnya dia mengucapkan sesuatu yang merupakan itu sebuah kekufuran, maka itu tidak mengeluarkannya atau tidak mengapa untuk dikatakan. Dengan syarat apa? Qalbuhu mutmain bil Islam. Hatinya tetap apa? Hatinya tidak ridho terhadap apa yang dia katakan. Hatinya tetap tenang dengan keislaman. Hatinya tetap berada di dalam keislaman. Dia mengucapkan itu hanya karena misalnya dia akan dibunuh. Dia pasti akan dibunuh. Tidak mau dia harus mengatakannya. Maka itu al-mukrah. Kulluha min a'dhami ma yakunu khotoron. Semua yang sudah disebutkan ini, yang 10 ini, yang mana kita juga sudah sebutkan di pertemuan pertama bahwasanya ini adalah di antara pembatal-pembatal keislaman. Bukan seluruh pembatal keislaman, masih ada banyak lagi pembatal-pembatal keislaman lainnya di sana. Min a'dhami ma yakunu khotoron. Yang disebutkan ini adalah sesuatu yang bahayanya itu sangat besar. Jelas mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wa aktsari ma yakunu wuqu'an, dan banyak terjadi. Banyak terjadi. Coba kita lihat saja dari yang pertama. Kita coba renungi pembatal-pembatal keislaman di sini. Kesyirikan. Betapa banyak kesyirikan. Kita nggak usah jauh-jauh seluruh dunia. Negara kita saja. Atau mungkin nggak usah jauh-jauh. Masing-masing pulau yang kita tinggali. Nggak usah terlalu luas lagi. Mungkin masing-masing daerah atau kota yang kita tinggali. Betapa banyak di sana masih ada kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan. Kemudian berdoa dengan perantara. Ini juga termasuk dalam kesyirikan. Atau tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Ataupun mana lagi? Meyakini bahwasannya petunjuk selain Nabi adalah petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi. Kemudian orang-orang yang membenci agama Islam, membenci syariat Islam. Ataupun kalau di zaman sosial media sekarang mungkin juga apa? Manistahza bisyai'in, mengolok-olok agama Islam. Banyak kita temui. Sihir, tidak diragukan lagi sihir. Banyak sekali yang melakukannya. Ini juga membantu kaum musyrikin, ataupun beri keyakinan bahwasanya ada orang yang bisa atau nanya wa yakhafu minha ala nafsihi, dan takut apa? Yang paling utama, takut hal tersebut terjadi ke dalam atau terhadap diri kita. Jadi untuk hal yang berkaitan dengan surga dan neraka, seperti yang sudah pernah kita sebutkan, step pertama yang harus kita selamatkan pertama kali adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, baru orang lain. Kita takut, kita pelajari untuk kita jauhi. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita berlindung kepada Allah min mujibati ghadabihi, dari hal-hal yang menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, wa alimi iqabihi, dan pedihnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammad. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu merupakan ada berapa berarti? Ada 3 ya pada pertemuan kali ini. 3 pembatal keislaman yang kita bahas. Pembatal keislaman yang kita bahas secara singkat. Secara singkat kita mengetahui bahwasanya A, B, C, dan D tidak boleh dilakukan karena itu merupakan pembatal keislaman. Nah, seperti anak katakan tadi, yang mana pertemuan sebelumnya kan, tidaklah ilmu itu didapatkan dengan sempurna kecuali dengan pemahaman dan dihafalkan. Nah, di sini mungkin sebelum nanti Anda masuk ke sesi pertanyaan yang mana Anda akan tanya satu-satu seperti biasa, di sini Anda akan berikan antum semua kesempatan mungkin 1 menit, 2 menit, atau 3 menit untuk masing-masing coba menghafalkan 10 poin ini. Jadi 10 poin yang sudah
kita pelajari di dalam pembatasan-pembatasan keislaman dihafalkan, kemudian nanti ana tes satu persatu. Ana tes satu persatu. Ini merupakan bagian dari keilmuan. Ini menghafalkan ilmu yang sudah dipelajari. Misalnya nanti sebutkan, yang pertama kesyirikan, kedua menjadikan perantara dalam beribadah, kemudian lain semisalnya. Padahal Anda berikan mungkin sampai 24/3 kesempatan untuk menghafalkan 10 poin. Step 24/3. Ada yang sudah bisa menyebutkan tanpa melihat teks tentunya ya. Tanpa melihat teks. Ada yang sudah bisa, mungkin bisa raise hand. Masing-masing. Pak Komarudin bisa? Atau Mas Ainul Yakin? Pak Ustadz, Pak Ustadz, coba ini ya. Nah, betul Pak. Baik Ustadz, saya coba ini ya. Mungkin kalau ada kurang-kurang dikit diperbaiki lah. Yang pertama, 10 pembatal yang terkait dengan pembatal keislaman. Yang pertama adalah syirik, uh, syirku fi ibadillah, syirik dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua menjadikan perantara antara dirinya dan Allah, di mana berdoa bertawakal kepada selain Allah atau meminta syafaat pada orang atau perantara selain dari Allah. Yang ketiga, yang ketiga, eh, yang ketiga, yang ketiga tadi sih kan eh, mem- eh, yang ketiga, meyakini adanya hukum yang lebih sempurna dari apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yang keempat, eh, membenci terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah dan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Yang keenam ya, Ustaz ya. Kelima baru. Oh ya, lima. Oh yang kelima. Yang kelima, mengolok-olok mengolok-olok agama dan syariat Islam. Yang keenam, tidak mengkafirkan atau tidak mengkafirkan terkait dengan orang-orang musyrik atau orang kafir. Yang ketujuh, melakukan sihir baik itu perbuatan maupun meridoi terkait dengan amalan perbuatan sihir itu sendiri.
Yang Hmm. yang ke-8 eh ke-8 tadi terkait dengan eh, meyakini eh, atau apa meyakini adanya ini kan. Yang ke-8 meyakini terkait dengan eh, meyakini sebagian atau sebagian dari eh, syariat dari Rasulullah yang bisa ditinggalkan atau tidak meyakini bahwa bisa meninggalkan dari syariat yang sudah dibawa oleh Rasulullah. Yang Hmm. ke-9 yang ke-9 eh, 9 tadi Nggak urut ini ya Pak ya. Jadi yang bingung. nggak urut Ustaz. Nggak urut tadi. Yang Kurang dua. yang kurang dua yang 9 Apa kira-kira yang belum disebutkan? yang 9 tadi itu Yang paling terakhir tadi apa paling terakhir? blank. Yang terakhir tadi eh Berkaitan dengan apa? Belajar atau enggaknya? oh ya eh, mengingkari eh, tidak tidak apa artinya mengingkari agama dengan tidak mempelajari dan mengamalkan agama. Berpaling Yang dari terakhir agama. Nah, ya, terus yang terakhir yang 10 ya. 10 tadi apa ya? Yang urutannya harusnya itu yang 10 yang tidak belajar. ya apalagi yang belum Nah, disebutkan? itu tadi hmm, Mengolok-olok sudah disebutkan belum? sudah tadi mengolok Ya. agama, syirik sudah. Yang setelah syirik itu yang terakhir yang sebenarnya yang kita pelajari Ustaz. Kalau bank ya. Kita pelajari apa ini? Ya, baru aja bank. Israel Palestina Nomor bukan? berapa Ustaz? Ada kaitannya sama Israel Palestina contohnya enggak? Oh iya, menolong. Menolong menolong orang musyrik untuk melawan agama Allah. Agama Allah. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Nah, penting untuk Iya. dihafalkan. Yang lain mungkin Mas Ainul Yakin atau Nam? Nah, eh, Nam, silakan disebutkan pembatal keislaman yang baik. sudah kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 10 pembatal keislaman. Yang pertama yakni melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang Hmm? kedua menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah. Hmm? Kemudian yang ketiga juga mengkafirkan orang-orang musyrikin atau orang-orang yang nyata-nyatanya orang-orang yang sudah jelas kekafirannya. Kemudian Hmm? keempat, meyakini petunjuk selain Nabi itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi SAW. Hmm? Kemudian yaitu membenci sebagian apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Hmm? Yang keenam yaitu mengolok-olok syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm? Yang ketujuh yaitu sihir, siapa Hmm? yang melakukannya, pelakunya, ataupun dia ridho terkait tentang amalan sihir ini. Terus? 8 yaitu membantu kaum musyrikin dalam memerangi kaum muslim, kaum Hmm? mukmin. Nah, Kemudian terus? barang siapa yang berkeyakinan sebagian manusia boleh tidak wajib menjalankan syariat Muhammad SAW. Sallallahu Kemudian alaihi wasallam. Terakhir? itu berpaling dari agama atau syariat Allah dengan cara tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkannya. Masya Nah, Allah, barakallahu fikum. Nah, selanjutnya mungkin Bu atau Mbak Aisyah Bilal.
Bismillah. Yang pertama syirik Mm-mm. dalam beribadah, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, Mm-mm. meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Muhammad SAW lebih sempurna, Mm-mm. membenci apapun yang dibawa Rasulullah Mm-mm. SAW, Allah salam. mengolok-olok agama Islam, Mm-mm. sihir, Mm-mm. menolong orang-orang musyrik, Mm-mm. meyakini bahwa sebagai manusia tidak wajib mengikuti agama Islam seperti Nabi Khidir, berpaling dari agama Allah. Barang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wa selanjutnya Pak Hartanto, apakah bisa? Selanjutnya Pak Hartanto. Nah, sepertinya belum bisa. Ini adalah 10 pembatal keislaman yang sudah kita pelajari. Karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di sini sekali lagi kami mengingatkan bahwasanya yang kita pelajari ini bukanlah pelajaran yang dengannya setelah ini kita dengan mudah sekali dengan anak katakannya dengan mudah memvonis seseorang telah keluar dari agama Islam, karena untuk bisa memvonis seseorang keluar dari agama Islam itu merupakan sesuatu yang berat dan butuh apa? Terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak adanya penghalang-penghalang di dalam kekafirannya. Berbeda halnya dengan misalnya ada seseorang yang mengatakan, saya keluar dari agama Islam. Nah, ini jelas dia keluar dari agama Islam. Akan tetapi apabila ada orang yang melakukan sebuah perbuatan yang mana itu merupakan kekufuran, maka hendaknya pertama kita tidak terburu-buru. Tapi maksudnya tidak terburu-buru di sini bukan berarti kita juga membiarkan. Kita nasihati, kita beritahu, kita dakwahi sebisa kita sesuai kapasitas kita. Akan tetapi untuk memvonis bahwasanya dia ini bukanlah orang Islam, bukanlah orang Muslim, maka itu adalah hal yang tidak disarankan atau tidak ana sarankan atau tidak boleh terburu-buru dan kita serahkan kepada para ulama. Dan apabila nanti ada hal-hal yang mana itu berkaitan dengan misalnya seperti kita pernah sebutkan di pembahasan pertama, hak waris, dikuburkan di kuburan kaum muslimin dan lain semisalnya, maka itu adalah hal-hal yang sangat berat konsekuensinya dan tidaklah itu bisa ditegakkan atau bisa diucapkan yakni vonis kafir kecuali dari orang-orang yang memang sudah berilmu yakni para ulama. Tapi anak kira untuk materi 10 pembatal keislaman ini dan kemarin al-usul as-salasah alhamdulillah sudah selesai. Ini singkat saja. Yang mana setelah ini nanti seperti yang pernah sebutkan dalam belajar itu bertahap. Kita belajar dari pembahasan yang ringkas, yakni mungkin hanya disebutkan ini, kemudian dalilnya ini, ataupun rincian sedikitnya. Kemudian nanti setelah selesai belajar ini, apabila antum dan antuna mau belajar lagi, itu tidak mengapa, bisa belajar dan mengikuti pembahasan yang lebih panjang. Atau bahkan apabila sudah
bisa mempelajari bahasa Arab, sudah bisa menguasai bahasa Arab, mungkin bisa dengan membaca penjelasan atau syarah. Syarah itu artinya adalah penjelasan dari para ulama. Anak contohkan saja di sini misalnya. Untuk pembahasan yang pertama ini, anak kitab awal. Penjelasan dari ulama itu bisa panjang ataupun bisa pendek, tergantung. Nah, apabila kita sudah pernah mempelajari yang pendek, kita beralih ke yang panjang. Misalnya saja ini untuk pembahasan yang awal. Di sini dijelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 halaman. Yang itu merupakan faedah yang cukup banyak. Ini kemudian yang kedua, pembahasan Islam yang kedua dijelaskan sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halaman. Yang mana apabila ini dijelaskan dalam 3 pertemuan kita ini, maka waktunya mungkin kurang cukup. Dan juga ini adalah masih dasar atau masih pertemuan untuk awal-awal. Jadi setelah ini bisa apabila ingin mempelajari lagi, mungkin bisa dicari penjelasan atau sesi yang lebih panjang agar ilmu kita berkembang. Itu sedikit faedah dari Ana. Setelah ini kita buka mungkin sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, apabila bisa langsung Ana jawab seperti biasa, Ana akan jawab. Apabila qadarullah perlu Ana pending terlebih dahulu, maka dengan dengan itu Ana harus mengatakan Ana pending terlebih dahulu supaya lebih jelas dan meminimalisir kesalahpahaman dalam menjawab ataupun memahami jawaban dari Ana. Nah, silakan apabila ada yang bertanya.